Shalom, selamat jumpa kembali umat Tuhan, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini mari sama-sama lebih semangat lagi untuk kita belajar bersama-sama firman Tuhan dari kitab Ulangan. Dan hari ini kita sampai kepada Ulangan pasal yang keempat sampai pasal yang keenam. Dan kita bersyukur kepada Tuhan belajar lagi dari 5 kitab Taurat Musa, dan inilah kitab yang terakhir yang ditulis oleh Musa yang dapat kita belajar bersama-sama dan tentunya dapat kita menyerap berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita masuk kepada pasal yang keempat. Pasal yang keempat adalah pasal di mana Musa memulai untuk mengingatkan kembali kepada bangsa Israel, termasuk menasihati bangsa Israel itu untuk memelihara hukum Allah. Dan Musa mulai menceritakan bagaimana Tuhan sudah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mengingatkan mereka akan perjalanan panjang yang Tuhan sudah pimpin sampai di sana. Dan ayat 23 yang saya ingin bacakan kepada saudara merupakan ayat inti daripada kitab Ulangan ini. Coba kita simak bersama-sama. Ayat 23 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Musa sedang mengingatkan mereka, dan ini adalah hal inti dari kitab Ulangan, yaitu agar jangan mereka lupa. Dan berkali-kali dikatakan ingatlah, jangan melupakan, dan jangan lupa. Dan itu berarti kita harus mengingat. Yang kita harus ingat adalah perjanjian yang sudah dibuat oleh Allah dengan bangsa Israel. Walaupun mereka adalah generasi kedua sesudah keluaran, maksudnya sesudah Israel keluar dari Mesir, tetapi terus-menerus mengingatkan mereka akan kasihnya, akan kesetiaannya bagi bangsa Israel. Sekali Allah mengambil keputusan untuk memilih mereka dan mengasihi mereka dan memakai mereka menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain, kita tahu Allah tidak pernah mundur dengan keputusannya itu. Ayat 39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Dan itu betul-betul Tuhan ingin bangsa Israel mengingat ya sampai kapanpun. Ayat 40, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Dan kita melihat hati Musa kepada umat Israel sebagai seorang tua yang tersisa dari antara semua orang tua, bahkan dua kakaknya sudah kembali kepada Tuhan. Dan dia sendiri dan dia merasa orang tua yang mengingatkan kepada mereka bahwa sebentar lagi masa hidupnya sudah berakhir, dan mereka harus sungguh-sungguh mengingat Tuhan dan harus melakukan perintah Tuhan agar hidup mereka diberkati oleh Tuhan, mengalami damai sejahtera dan lanjut umur di tanah perjanjian Tuhan. Luar biasa saudara Tuhan bagaimana terus mengingatkan umatnya, dan lewat Musa pribadi yang sungguh-sungguh mengedepankan Tuhan dari segala-galanya, dia juga tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk dia sampaikan kepada bangsa Israel dan mendidik mereka sebelum mereka sungguh-sungguh masuk dan menyeberang sungai Yordan dan mulai menduduki tanah perjanjian itu. Pasal yang kelima lebih khusus lagi berbicara tentang bagaimana Musa menyebutkan kembali atau Musa mengingatkan kembali, mengulangi kembali berkata-kata tentang ke-10 firman Tuhan dan ke-10 perintah atau 10 hukum Allah. Dan ini Tuhan betul-betul meminta untuk Musa untuk mengingatkan kembali kepada bangsa Israel. Dan Musa memanggil seluruh umat Israel untuk berkumpul bersama-sama. Dan Musa adalah perwakilan Allah kepada bangsa Israel. Dan kita sangat bersyukur di hadapan Tuhan bahwa Tuhan memberikan satu contoh, baik itu pemimpin maupun bangsa, di mana kita dapat belajar banyak dari dalamnya. Di ayat yang kelima, di pasal yang kelima, di situ dikatakan, aku pada waktu itu berdiri di antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman. Saudara, kita melihat bahwa Musa, seorang hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, itu menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Satu tugas yang tidak gampang untuk dia pikul, tetapi oleh kasih karunia Tuhan dan oleh roh Allah yang diberikan kepada Musa, Musa sanggup menjalankan apapun yang menjadi perintah Tuhan kepadanya. Lalu satu persatu dia kemudian memperkatakan kembali perintah Tuhan itu kepada
bangsa Israel. Sama seperti kalau kita mengingat pada saat Tuhan berfirman kepada mereka di Gunung Sinai, sebelum itu keluar sebagai loh batu, 2 loh batu, Tuhan sudah berbicara langsung kepada mereka, dan bangsa Israel menjadi sangat ketakutan dengan hal ini karena mereka tidak kuat untuk berhadapan dengan Tuhan, dan Tuhan selalu berkata bahwa mereka harus jaga kekudusan, kalau tidak mereka akan mati binasa. Dan itu yang diulang-ulang kembali, diingatkan kembali oleh Tuhan lewat Musa kepada bangsa Israel agar mereka berhati-hati dengan hal ini. Dan saudara, itu juga berbicara kepada kita untuk kita terus mengingat firman Tuhan, mengingat ketetapan Tuhan bagi kita, mengingat pada saat Tuhan sudah membawa kita keluar dan dilepaskan Tuhan, kita sekarang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita harus mengingat kalau kita tidak, karena pertolongan Tuhan, kita binasa dan kita terhilang dari Tuhan. Dan saya sangat bersyukur dan tidak pernah menyesali hidup yang saya serahkan kepada Tuhan. Karena saya tahu bahwa itu pilihan hidup yang terbaik dan terpenting yang pernah saya lakukan di dalam kehidupan. Puji Tuhan, saudara. Dan mari kita lanjut melihat di pasal yang ke-6. Dan itu berbicara tentang kasih Allah. Kasih akan Tuhan, ekspresi cinta dari umat Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, itu adalah perintah yang paling utama. Dan kalau kita selalu diajarkan tentang perjanjian baru, sebenarnya bukan berarti perjanjian lama tidak mengajarkan kasih, tapi Tuhan dari awal juga sudah berbicara kepada bangsa Israel agar mereka harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi dan segenap kekuatan mereka kepada Allah yang sudah menebus mereka, yang sudah membebaskan mereka dari cengkraman, perbudakan di Mesir, dan akhirnya mereka boleh sudah sebentar lagi akan menyeberang sungai Yordan. Dan karena mereka sudah mengalami bagaimana dari satu peperangan ke peperangan yang lain dan selanjutnya dan seterusnya, bagaimana Tuhan sudah memberikan kemenangan, mereka ada keyakinan yang kuat. Apalagi Yosua sebagai pemimpin yang sudah diberikan oleh Tuhan, adalah pemimpin yang dikasih karunia dengan iman yang sungguh-sungguh untuk melihat kebesaran Tuhan yang akan terjadi bagi mereka. Luar biasa, saudara. Jadi pasal yang ke-6 itu berbicara tentang bagaimana umat Israel harus mengedepankan kasih Allah sebagai perintah yang paling utama. Kasih kepada Allah, kepada Tuhan mereka, kepada yang mereka sembah, dan tidak ada yang lain di dunia ini. Ada beberapa kali dikatakan, tidakkah Allah yang kita punya, kita sembah, Allah yang satu-satunya, Allah yang esa, itu Allah yang luar biasa, Allah yang dapat berbicara langsung kepada kita, umatnya. Tidak dengan Allah atau Baal-Baal yang lain, yang tidak berkata-kata dan tidak ada telinga, tidak ada mulut untuk bisa berbicara, ada tetapi cuma pajangan, karena itu buatan manusia. Sebab itu kita sangat bersyukur, saudara, kepada Tuhan atas pemilihan Tuhan dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jaga itu dengan baik dan teristimewa. Mari kita sikapi Tuhan dengan cara yang lebih pantas untuk Dia terima, karena Allah kita adalah Allah yang layak, Allah yang pantas untuk menerima yang terbaik dari kita. Puji Tuhan, di ayat yang keempat di situ dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, dan Tuhan sendiri mengatakannya. Dan saudara, biarlah kita dengan pemikiran, pemahaman yang cuma terbatas ini, mari kita terima dengan iman apa-apa yang kita tidak bisa pikirkan dengan kata-kata kita, dengan pemikiran kita. Tapi sebenarnya kalau kita telah dalam firman Tuhan, tidak pernah Allah berbicara tentang Allah kita ada 3, Allah kita satu. Cuma dalam pernyataannya kepada manusia, di dalam wujud roh, di dalam wujud Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, dalam wujud firman yang menjadi pribadi Allah yang tertulis, agar kita dapat mengenal Dia lebih lagi dan mengetahui kehendaknya bagi kita. Ayat yang kelima dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara perhatikan bahwa Tuhan Yesus mengatakan kembali, memberi pernyataan kembali bahwa itulah inti daripada seluruh hukum yang ada, dan Tuhan juga sudah berikan itu sejak dari perjanjian yang lama. Sebab itu bukan berarti karena hukum kasih itu bahwa kita akan bisa berbebas ria melakukan apapun yang kita suka, seperti berbuat dosa dan sebagainya. Toh ada kasih, atau karena kasih kepada sesama dan kita berbuat seenaknya dan tidak ada penghormatan dan kesopanan satu dengan yang lain. Tidak, saudara. Justru di dalam kasih semua itu akan dilaksanakan dan dilakukan dengan benar, dengan penuh hormat dan penuh kesopanan
ukuran moral yang sangat tinggi adalah ukuran rohani yang ada di dalam firman Tuhan. Sebab itu Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi, dan kasih adalah bukan kasih ukuran manusia, tapi kasih ukuran Allah, kasih agape bagi saya dan saudara, bagi kita dan di hadapan Tuhan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Jiwa itu berbicara hidup, hati itu berbicara kehendak, berbicara emosi, dan dengan segenap kekuatanmu. Selama masih ada kehidupan di dalam kita, selama kita masih kuat, selama kita masih muda, selama kita dapat berkarya, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kasihi Tuhan dengan apapun yang ada di dalam hidupmu, karena itu yang terbaik dan saudara tidak akan pernah menyesalinya. Haleluya, puji Tuhan. Lalu ayat yang ke-6 kita lihat, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Dan setiap hari kita membaca ayat ini, maka kita akan teringat bahwa kita harus memperhatikan perintah Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Amin. Ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Luar biasa kan saudara? Tuhan katakan kita harus terus-menerus mengingat itu, dan kita memperhatikan itu. Dan bagi orang tua atau siapapun saudara yang dapat mengajarkan orang-orang yang lebih muda atau orang lain yang perlu diajar, kita diperintahkan untuk mengajar, dan secara khusus dikatakan kita harus mengajar berulang-ulang. Itulah kitab Ulangan ini, karena berulang-ulang disebutkan tentang perintah Tuhan, tentang ketetapan Tuhan, tentang kehendak Tuhan bagi mereka. Dan kepada orang tua, mari kita perhatikan hari ini. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dan itu dilakukan oleh bangsa Israel. Bahkan sampai sekarang dengan segala atribut mereka, itu semua menandakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan. Ayat 10, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab itu Tuhan mengajar kita agar kita jangan lalai, jangan sampai pada saat sudah diberkati Tuhan kita lupa Tuhan, karena manusia suka lupa. Sebab itu ingatlah, berulang-ulang kita dinasihatkan oleh Tuhan. Kiranya kita memperhatikan firman Tuhan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel. Tuhan Yesus memberkati.